Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada video nih saya dengar katanya pemuda dari Indonesia di perbatasan Suriah ingin masuk ke Suriah, berdalih ingin membantu korban yang terjadi di Suriah, gempa bumi. Betul ada terjadi korban gempa bumi di Suriah, tapi tidak sebanding besarnya dengan yang terjadi di Turki. Jadi mungkin banyak perhatian ke Turki, yang di Suriah pun mungkin saya yakin sudah terhandle. Cuma saya melihat ini video ini ada muatan politik. Please jangan skip video ini penting banget. Jadi aku sekarang sudah di perbatasan Suriah, tapi ternyata nggak bisa masuk ke negara Suriah. Dan mereka bilang ini dari peraturan pemerintah Indonesia, karena Indonesia punya hubungan baik dengan Presiden Bashar al-Assad, presiden yang zolim, presiden yang sudah menindas Suriah selama 2 dekade, 22 tahun. Dan bayangin coba, di posisi mereka lagi butuh banget, mereka lagi kena musibah, mereka lagi diuji dengan gempa. Seluruh negara-negara muslim pada berlomba-lomba untuk menolong saudara kita di Suriah. Tapi kenapa kita sendiri yang saudara muslim kita Suriah, kita sama muslim, sama negara muslim dari Indonesia tidak diperbolehkan masuk? Apakah lebih penting politik daripada nyawa mereka? Apakah lebih penting politik daripada keselamatan mereka? Apakah lebih penting politik daripada kehidupan mereka yang masih ada harapan? Tapi pemerintah tutup semua itu. Ya, aku udah jalan sejauh ini 4 hari tanpa istirahat sampai ke perbatasan Suriah di Turki, tapi nggak bisa masuk negara Suriah, dan kita tidak bisa memberikan bantuan secara langsung ke saudara kita di negara Suriah. Aku berjuang di sini, dan please kalian juga berjuang di sana ya. Semuanya cukup dengan komen kalian, insya Allah pemerintah kita dengar. Komen sebanyak-banyaknya dengan tag Kementerian Luar Negeri dan Menteri Kemenlu, yaitu Bu Retno Marsudi. Jangan pernah diam ketika kezoliman itu terjadi di sekitar kita. Ini saya curiga orang ini kepanjangan tangan ISIS. Kenapa saya bilang kepanjangan tangan ISIS? Dia mempunyai pendapat Bashar Assad, pemimpin Suriah itu dia katakan pemimpin yang jahat, membantai, yang keji. Berarti dia mendukung para pemberontak ISIS yang ada di Suriah. Inilah. Jadi saya khawatir ini orang malah ingin masuk ke Suriah, ingin melihat siapa korban-korban atau ISIS yang masih di sana orang Indonesia. Jadi kalau pemerintah itu melarang orang Indonesia ke Suriah, itu suatu kewajaran. Karena sebelumnya banyak gerombolan dari Indonesia yang ikut mendukung ISIS berperang di negara Suriah. Masih untung aja Suriah nggak marah. Bayangin aja, bangsa Indonesia cuma karena tersesat ISIS ikut menyerang negara orang. Ini kan bentuk kebiadaban, bukan kemanusiaan. Dan kenapa pemuda ini begitu ngotot buat konten, jangan skip, laporkan kepada Menlu. Ini pemerintah perlu melihat siapa ini orang. Kenapa? Dalam hal perhatian, bantuan antar negara itu nggak perlu secara personal. Apa sih mau Anda bawa masuk ke Suriah? Kok Anda ngotot seperti kemanusiaan kita mau nolong orang yang susah? Itu di Suriah sudah ada yang bantu negara. Ada dari Cina, dari Rusia, dari Iran, dari negara Amerika Latin, kan banyak. Dan saya lihat ada satu lagi video yang menjelaskan orang Suriah itu dalam kesulitan. Ini propaganda. Orang kalau membuat propaganda di Suriah berarti apa? Ingin menjatuhkan pemerintah yang sah, Bashar Assad, yang sekarang menang, yang diganggu oleh kelompok kecil teroris ISIS itu. Berarti kalau ada orang mendiskreditkan pemerintah Suriah, berarti mereka ini di belakangnya ada yang mendukung kejahatan ISIS di situ. Jadi wajar aja pemerintah Indonesia melarang masuk. Karena apa? Bisa aja nih pemuda ini masuk terus mencari, mendeteksi siapa orang Indonesia di sana yang termasuk kelompok ISIS. Bisa saja. Dan Anda nggak usah sok bijak, sok pendekar, memikirkan selama umat Islam, nggak usah bawa agama lah. Ini musibah ini nggak perlu bawa agama. Semua negara terjun membantunya. Nggak lihat lagi apa perbedaan agama. Di Turki itu juga mayoritas Muslim. Yang bantu kebanyakan juga negara-negara non-Muslim. Di Suriah pun juga begitu, nggak lihat lagi agama. Jadi nggak usah klaim-klaim bahwa atas nama Islam gini nih supaya pemerintah ini, nggak ada. Kok ingin mengarahkan bangsa Indonesia untuk menyerang Menteri Luar Negeri? Justru saya curiga Anda ini
Apa sih yang Anda bawa ke Suriah? Sok hebat-hebatnya seperti Anda pendekar Islam atau apa. Paling Anda bawa 5 bungkus Indomie. Tapi kesannya kalau nggak ada Anda bantu, Suriah kesulitan. Enggak lah. Agama juga nggak memaksa Anda memikirkan musibah di tempat yang jauh atau di negara lain yang harus pakai visa. Agama nggak maksa. Andai kan ada terjadi kelaparan di New York, Anda nggak dosa. Jadi nggak usah Anda mikirin, kalau musibah antar negara, biarin antar negara. Jadi Anda nggak usah berlagak perorangan, mau mikirin orang. Loh, di negeri aja Anda nggak mikirin, no. Tetangga aja tuh masih banyak yang lapar. Pernah Anda pikirin? Ini propaganda aja nih video. Hanya ingin mendiskreditkan apa? Pemerintah Suriah, yang sebenarnya dia itu nggak bawa apa-apa. Yang saya khawatirin kalau dia masuk Suriah, dia akan menyuluh kelompok-kelompok ISIS. Saya khawatir ada pesanan dari ISIS. Jangan Anda termakan oleh isu-isu gini. Kalau Anda ingin niat memberi bantuan, Anda tidak usah merasa, ini pemerintah kok dolim amat, ini pemerintah sudah dolim. Seperti Anda membawa ribuan bantuan, duit triliun. Istilahnya kalau Anda bantu itu, masyarakat Suriah semua hidupnya bahagia. Cuma Mbak Indomie 5 bungkus, Anda teriak-teriak, merasa paling hebat. Anda berasa, saya jalan 4 hari, siapa yang nyuruh Anda ke sana? Kenapa Anda nggak melalui lembaga pemerintah aja? Kenapa Anda nggak kirim di sini? Anda cuma seorang kok. Anda nggak bawa alat-alat apa? Kalau yang kita lihat kemarin, yang bantuan di Turki, dari China, dari Meksiko, itu emang orang-orang ahlinya yang bisa ngangkat puing-puing dengan perlengkapannya anjing-anjing yang hebat, itu diperbolehkan. Bukannya anjing itu haram ya, Bu? Di sinilah kembali saya bilang, anjing itu makhluk yang mulia lagi, saya bilang. Satu-satunya makhluk dikasih indera seperti manusia, super dari manusia. Penglihatannya, endusannya, itu Tuhan punya rahasia. Di sini diperlukan tuh anjing. Untuk apa? Menyelamatkan manusia yang dalam kesulitan. Jadi kalau ada umat Islam yang anti sama anjing, itu agamanya Messi, ya kalah lah sama anjing. Lebih beriman anjing lah, saya bilang. Oh, ribut anjing. Tidak ada satu ciptaan Tuhan yang sia-sia. Semua ciptaan Tuhan di dunia ini apa? Semua ada sisi manfaatnya. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Lah, faktanya ini hari, anjing bisa menyelamatkan manusia. Di saat manusia nggak kuasa, dia bisa membantu endusannya, mencari di sini ada manusia. Berapa banyak yang selamat? Lah, itulah. Lah, kalau ini pemuda datang, cuma modal jaket, katanya jalan 4 hari, terus kalau Anda datang masuk Suriah, Suriah selesai. Pakai klaim-klaim mbak umat Islam, nggak usah lah. Sekali lagi, jangan suka bawa agama. Kalau kita mau nolong, nolong aja. Apa terus kalau ada orang Kristen sakit, kita nggak tolong, itu biadab. Apakah Cina, Meksiko, negara-negara non-Muslim yang turun ke Turki itu mau tanya agama dulu? Nggak ada. Apa terus kalau Anda kelaparan, orang mau ngasih Anda makan, Anda mau tanya dulu agamanya apa? Terus kalau Kristen Anda nggak tolak, kan nggak mungkin. Dalam hal kemanusiaan itu tidak ada lagi sekat-sekat keagamaan. Itu naluri manusia, dan semua agama mengajarkan kasih. Berarti kalau kita nggak kasih, ya kita nggak beragama. Jadi nggak usah lah Anda klaim-klaim umat Islam, buat konten lagi. Seperti Anda nih juru selamat. Kalau Anda datang ke Suriah, itu selesai masalah. Anda ngerepotin mungkin. Dan justru saya khawatir Anda ini apa? Kaki tangan ISIS. Pandangan Anda terhadap pemerintah Suriah kan kurang ajar. Mau masuk ke Suriah, negara orang, tapi mengatakan pemerintahnya bejat. Bashar Assad. Itu kalau saya warga Suriah, ya saya tembak aja. Wow, kurang ajar betul. Membantu-bantu aja, nggak usah ngatakan bejat. Nah, di sini terbongkarlah. Misi Anda itu ke Suriah bukan hanya misi kemanusiaan. Ada misi yang terselubung. Yang boleh saja saya kecuriga Anda ini ISIS. Anda kepanjangan tangan ISIS. Karena hanya Anda. Kalau Anda mau nolong, sana aja ke Turki. Dan bagus pemerintah Indonesia. Dan saya setuju pemerintah Suriah. Tutup orang Indonesia masuk ke sana dulu. Karena apa? Jujur saya malu sebagai bangsa Indonesia. Dulu ada ikut andil berontak di negeri Anda, Suriah. Yang berafiliasi ke ISIS. Ormas bejat. Kalau emang Islam itu ISIS, saya murtad. Tidak ada agama gorok orang atas nama Tuhan. Ini kan gendeng. Terus sekarang mau nolong. Enak aja. Dan Suriah itu sudah nggak ada masalah. Jadi kalau ada berita-berita mendiskreditkan musibah yang di Suriah itu propaganda aja. Hanya ingin mengganggu pemerintah Suriah. Dan di Suriah sudah dibantu atas nama negara. Cina turun ke sana. Rusia, Iran, Amerika Latin, banyak yang turun. Jadi kalau Anda ini cecungu anak muda ini, saya pikir mendingan Anda pulanglah. Urus keluarga Anda tuh, tetangga Anda banyak yang susah. Saya mintalah bangsa Indonesia, jangan terlalu bolehlah Anda menolong negara lain. Tapi
Anda jangan lupa juga prihatin terhadap negara Anda sendiri. Banyak negeri ini masih perlu dibantu. Tidak ada kewajiban agama Anda harus pergi keluar, enggak. Jadi saya pikir begini loh, ini orang berbahaya kalau saya bilang. Saya bukan menuduh, tapi tolonglah pihak imigrasi semua. Ini anak kalau pulang perlu ditanya lah, ada afiliasi kemana. Jangan-jangan Anda ini juga kaki tangan ISIS, yang itu juga berbahaya buat negeri ini. Karena ISIS pun juga bergerak ke Indonesia, ingin merusak ideologi Indonesia, ingin menghancurkan Indonesia, ingin memaksakan pendapat sepertinya dia tuh sebagai perwakilan Islam. Jadi itu aja. Jadi pokoknya apapun yang namanya menolak pemerintahan sah Suriah, itu Anda pendukungnya, berarti ISIS lah yang di dalam itu. Karena ISIS ini apa ya, penduduk haram. Penduduk haram atas nama agama masuk ke Suriah memberontak. Ini kan biadab. Cuma kadang-kadang kok saya bingung ada umat Islam yang mendukung ISIS. Anda ini beragama pakai dengkul atau pakai otak, saya nggak paham. Masa menggorok orang dibenarkan? Kok sepertinya Tuhannya haus darah, seneng gorok-gorokan, ditontonkan. Yang saya bingung bangsa Indonesia, kita ini luhur, kita ini punya nurani. Tidak suka dengan pembunuhan. Kok ada bangsa Indonesia bisa ya terjebak ikut ke ISIS? Ya mungkin karena kebodohan. Emang saya dengar sih kadang kalau ke ISIS itu ada duitnya. Selain diiming-imingin bidadari di surga, juga ada ganti rugi kalau mayat dapat berapa miliar gitu. Jadi daripada hidup di dunia ini gagal miskin, mau kawin nggak laku, nah, jadi ISIS. Makanya yang ikut-ikut ISIS rata-rata mukanya maaf ya, kurang tampan lah. Atau sudah kadaluarsa umurnya 45 ke atas, jadi ya tanggung, mati hidup susah ya, mendingan dia mati dapat duit. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.